Halo Sobat 172, selamat datang di Perform Bematu, podcast edukasi treasurer dan financial advisor dari Tanah Timur, Belu Malaka TTU. Bersama saya Mas Ken dan saya Bang Regar. Nah, di episode kedua kali ini, setelah episode pertama yang menyenangkan, saat ini kita mau bahas apa nih Bang Regar? Kalau episode pertama ya, kita bahas mengenai tugas dan fungsi KPPN. Tugas dan fungsi KPPN, kebetulan Atambua skopnya kecil ya, ada di Belu, Malaka, dan juga TTU. Nah, gimana kalau kita perluas lagi pembahasan kita mengenai Direktorat Jenderal Perbendaharaan? Gimana kalau kita bahas mengenai tugas dan fungsi Kanwil? Menarik. Setelah kita bahas KPPN, kita beralih ke yang lebih tinggi. Betul tingkat sekali. Kanwil. Kira-kira tokoh siapa nih yang akan kita undang mereka? Kalau episode pertama sih Kepala KPPN ya, karena yang lebih tahu itu kan Kepala KPPN. Nah, kalau Kanwil pastinya yang lebih tahu itu Kepala Kanwilnya. Nah, bersama kita teman-teman sudah hadir Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Catur Arianto Widodo. Selamat datang Bapak. Terima kasih, selamat datang juga dan salam untuk seluruh pemirsa Perform Bematu. Betul. Bapak gimana kabarnya Pak setelah menjalani perjalanan yang cukup panjang dari Atambua ke Kupang? Menyenangkan ya, perjalanan ke Atambua itu selalu menyenangkan karena kemudian pertama ini merupakan batas dari wilayah Indonesia yang paling ujung dan kebetulan ada di Provinsi NTT. Kedua, kita selalu bisa menikmati jalan yang mulus, artinya ya kita selalu kemudian bisa berharap bahwa APBN itu kemudian berperan optimal di NTT, kira-kira seperti itu. Selalu menyenangkan ketika datang ke Atambua. Bapak sendiri kalau ke Atambua itu udah yang keberapa kali Pak ya? Ya, ini mungkin kesekian kalinya ya, mungkin ada 3 atau 4 kali dan selalu kemudian ketika di Atambua itu saya sempatkan biasanya ketemu dengan tentu saja dengan teman-teman di sini, dengan teman-teman KPPN untuk mendukung tugas dari Dijen Perbendaharaan, ketemu dengan stakeholder baik pemerintah daerah atau satker dan juga untuk kemudian kadangkala kami juga melihat apa yang disebut dengan pembangunan yang di Atambua. Periode sebelumnya kita melihat umpamanya terkait dengan food estate jagung yang ada di Atambua ini. Dan sekarang nanti kita akan melihat infrastruktur yang ada di Malaka, yang menuju ke Malaka, dan juga kita akan silaturahmi juga ke Bupati Malaka. Jadi keempat kalinya mungkin ya, tetapi selalu ini sebagaimana saya sampaikan tadi, selalu menyenangkan untuk datang ke Atambua. Baik Pak, berarti mungkin kalau saya konfirmasi kunjungan Bapak kali ini untuk melihat kondisi infrastruktur di Kabupaten Malaka gitu Pak ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Selain juga melakukan pembinaan kepada kantor daerah ya, kira-kira seperti itu. Kantor daerah, oke. Jadi kalau bisa kita bilang ini kurang lebih kita ini sebagai financial advisor ya Pak ya? Untuk mendukung, memberikan saran kepada Bupati Malaka. Kemudian salah satu tugas di Kanwil ini kan sudah lebih besar lagi Pak. Salah satunya regional chief economy. Sebenarnya apa sih Pak yang diharapkan dari organisasi kita agar terjadinya regional chief economy ini Pak? Ya, jadi sebetulnya regional chief economist ataupun financial advisor itu tidak bisa dilepaskan dari peran kita sebagai kuasa dari BUN ataupun kita sebutnya sebagai treasurer. Jadi dengan adanya treasurer, dengan arus uang keluar masuk ke dalam kas negara, kita menjadi institusi yang paling memiliki data dan informasi mengenai APBN. Dengan memiliki data dan informasi mengenai APBN, kita memiliki keunggulan untuk melakukan analisis terkait dengan APBN. Inilah yang kemudian sebetulnya kita optimalkan di dalam menjalankan peran sebagai regional chief economist. Bagaimana kemudian kita bisa melakukan analisis secara makro terkait dengan bagaimana peran fiskal ataupun peran APBN dalam mendukung pembangunan di daerah, dan juga bagaimana kita bisa mendorong dari sisi mikronya dalam bentuk financial advisor dengan mendorong agar kemudian segala sesuatu yang terkait dengan APBN itu dapat direncanakan, dapat dilaksanakan dengan baik
sehingga menghasilkan manfaat ataupun output dan outcome yang sudah diharapkan. Jadi kedua peran inilah yang kemudian sebetulnya saling menguatkan, di mana Kanwil fokus kepada peran RCA dan KPPN fokus kepada peran financial advisor. Kira-kira demikian barangkali secara sekilas. Oh, ya Pak, berarti luar biasa sekali gitu ya Pak ya peran dari DJPB ini, apalagi diperluas menjadi regional chief economist gitu Pak. Seperti yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, di RCA ini kan sudah diterapkan sejak 2022 gitu ya Pak. Sekarang mungkin sudah kurang lebih sekitar 2 tahun. Menurut pandangan Bapak ini Pak, sudah sejauh mana gitu implementasi penerapan RCA itu di DJPB, khususnya di lingkup Nusa Tenggara Timur itu Pak, mungkin boleh dijelaskan? Ya, baik. Jadi kalau kita lihat RCA itu kan sebetulnya berdiri di atas 4 pilar. Pilar pertama tentu saja adalah penyelenggaraan dari rapat ALKO bulanan. Rapat ALKO bulanan itu kira-kira untuk mengevaluasi peran dari fiskal secara bulanan dan kemudian memberikan solusi terkait dengan hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaan APBN. Pilar kedua itu adalah CEPIN atau yang kita sebut dengan Cash Planning Information Network. Kira-kira di dalam CEPIN itu kita ingin berbicara bagaimana kemudian treasurer itu mampu menyediakan dana yang sesuai dengan kebutuhan dari para stakeholder kita, sesuai dengan yang dianggarkan. Pilar ketiga adalah kajian fiskal regional, di mana kita melakukan kajian dari sisi makroekonomi dan juga dari sisi peran fiskal secara triwulanan dan tahunan. Itu juga kita lakukan. Dan yang keempat tentu saja bagaimana kita menjalin komunikasi dan koordinasi dalam kerangka forum koordinasi pengelola keuangan negara, atau kita singkat dengan FKPKN di sana, FKPKN. Jadi keempat pilar ini sebetulnya sudah dilakukan di Provinsi NTT, di mana kemudian dalam kerangka ALKO dan CEPIN kita itu sudah melakukan rapat ALKO bulanan ataupun rapat yang melibatkan seluruh stakeholder di dalam pengelolaan keuangan negara di Provinsi NTT ini. Dan kita melakukan scanning terkait dengan kondisi pendapatan, belanja negara, pembiayaan, dan seluruh ketersediaan anggaran di dalam secara bulanan tersebut. Demikian juga dalam kajian fiskal regional kita sudah menghasilkan kajian-kajian dan kita juga sudah sampaikan itu kepada para stakeholder terkait, baik gubernur ataupun kepala dinas ataupun bupati ataupun kepala dinas yang ada di bupati atau wali kota ataupun stakeholder yang menjadi counterpart kita, baik di BI, kemudian OJK dan sebagainya, sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Dan tentu saja dalam forum FKPKN kita keterlibatan Kanwil di dalam FKPKN ini tidak hanya di dalam FKPKN tetapi keterlibatan di dalam forum-forum koordinasi yang ada di pemerintahan daerah. Seperti Kanwil terlibat di dalam tim TPID, Kanwil terlibat di dalam tim TPAKD atau tim percepatan akses keuangan daerah, ataupun kita mendorong keterlibatan Kanwil dalam tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah TP2DD. Jadi kesemuanya sudah kita coba jalankan dan harapannya paling tidak ini bisa mendorong peran fiskal yang makin baik di dalam pembangunan ataupun pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTT. Baik Pak, sangat menarik ya Pak dengan banyaknya 4 pilar tadi. Kebetulan nih Pak, di Kabupaten Atambua sendiri atau banyak sekarang ini kebanyakan masih Gen Z Pak, masih generasi muda. Gimana sih Pak caranya seperti yang Bapak sampaikan tadi, kan untuk mendukung fiskal dan yang lainnya, cara atau peran dari generasi muda ini untuk membantu memudahkan jalannya perekonomian negara atau khususnya di wilayah NTT sendiri nih Pak, atau mungkin di wilayah Kabupaten Belu, Malaka, TTU ini Pak. Iya. Jadi kalau generasi Z atau Gen Z itu biasanya kita sebut adalah generasi yang kemudian
menjadi modal dasar kita ya, modal dasar kita untuk pembangunan di masa depan. Di mana kemudian kalau kita berbicara dari isu ekonomi, Gen Z ini seringkali disyukuri sebagai bonus demografi bagi pembangunan secara keseluruhan. Terkait dengan peningkatan peran dari Gen Z ini, tentu saja banyak hal yang kemudian bisa dilakukan oleh Gen Z ini, bagaimana kemudian mereka bisa meningkatkan ataupun mengupgrade skillnya untuk kemudian dapat berkontribusi lebih di dalam proses pembangunan. Ataupun Gen Z ini juga kemudian sebetulnya terkenalnya, kalau generasi Z itu kan agak-agak baper ya dalam tanda kutip. Agak baper ini patut kita syukuri dalam kaitan itu menunjukkan tingkat responsivitas yang bagus. Artinya generasi Z ini juga barangkali juga bisa mengartikulasikan komunikasi dengan masyarakat ataupun mengartikulasikan komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat. Seringkali kan kalau ini dikomunikasikan oleh generasi yang agak jauh, barangkali generasi X ataupun Y, kadang-kadang malah itu kadang pesannya tidak tersampaikan karena kedekatan emosi, kedekatan dari responsif kita ketika kondisi yang sekitar kita kadang-kala tidak tersampaikan. Jadi sangat besar sekali ya peran dari Gen Z ini, baik untuk turut serta dalam partisipasi pembangunan dengan meningkatkan skillnya tadi, ataupun di dalam proses komunikasi, koordinasi, karena kita tahu sebagian besar masyarakat Indonesia juga kan sebagian besar juga Gen Z ya, yang kemudian membutuhkan komunikasi yang lebih baik, yang lebih, kalau boleh dibilang, lebih bisa diterima gitu ya, lebih bisa diterima, sehingga apa yang menjadi keinginan ataupun hal-hal yang menjadi menjadi keberhasilan dari pemerintahan itu bisa juga dikomunikasikan sehingga menambah partisipasi dari masyarakat. Itu mungkin barangkali. Ya mungkin salah satunya tadi dengan komunikasi gitu ya Pak. Di era yang serba teknologi ini gitu kan ya Pak, mungkin dibutuhkan juga peran generasi Z dalam menyebarluaskan informasi APBN untuk ke masyarakat luas gitu. Betul kan Pak ya. Kebetulan di KPPN Atambua ini sudah menerapkan gitu Pak ya, penyebarluasan informasi mengenai APBN. Salah satunya itu mungkin dari beberapa ada penggunaan Instagram, kemudian press release di RRI Atambua setiap bulan, dan yang paling terbaru salah satunya adalah dari inovasi kami Pak, yaitu majalah keuangan Raita gitu Pak. Raita ini singkatan dari rangkuman informasi Indonesian Treasury Atambua. Jadi ini ada sudah volume kedua gitu Pak. Sebagai bentuk apresiasi kami dan juga terima kasih karena Bapak sudah berkenan berkunjung ke KPPN Atambua dan juga menjadi narasumber di podcast kami. Mungkin mohon berkenan Bapak untuk menerima mungkin sedikit bingkisan dari kami. Bisa Bapak baca-baca di mobil nanti, mungkin perjalanan pulang, mungkin mau diterima Bapak. Terima kasih. Ya. Kebetulan Raita ini edisi kedua Pak. Di edisi pertama ini kita terbit di akhir triwulan 4 2023. Ini baru terbit di bulan Mei kemarin. Nah, di dalamnya ini juga ada realisasi APBN, khususnya di wilayah Belu, Malaka, TTU. Nah, harapannya ketika Bapak pulang nanti sambil baca-baca gitu Pak. Kebetulan di dalam juga ada fotografi Pak, yang di cover itu kebetulan Bang Regar ini lagi menawar cabai di pasar. Terus di belakang juga ada foto-foto tim kita dan ada highlight kegiatan kita selama satu triwulan kemarin. Siap. Ini bagus ya, dan saya rasa karena kemudian Gen Z ini kan rata-rata mereka sudah terpapar teknologi informasi dan komunikasi yang lebih baik, sehingga kemudian memiliki kemampuan yang lebih baik. Kemampuan tersebut ternyata kemudian digunakan untuk hal yang positif, untuk kemudian menyebarluaskan informasi APBN. Saya rasa ini satu inovasi dan inisiatif yang bagus, dan saya rasa ini bisa terus diteruskan lah. Makin terus kita perbaiki, makin terus kita sempurnakan, sehingga dari waktu ke waktu kualitasnya juga semakin meningkat.
Terima kasih ya Siap. sudah diberikan Rai. Mungkin terakhir nih Pak, kan tadi kita udah bahas NTT, udah bahas Wilu Malaka TTU. Terakhir Pak, mungkin Bapak ada pesan untuk teman-teman kita di Kabupaten Atambua sendiri nih Pak? Ya, ini pesannya masih sama ya, masih sama bagi kita semua. Mari terus jangan berpuas diri, karena di tengah kondisi yang ada saat ini, di dalam proses transformasi, di mana kemudian kita menghadapi satu era di mana kita harus berubah secara berkelanjutan. Mungkin teman-teman juga mendengar ya bagaimana teknologi informasi menciptakan disrupsi, menciptakan alur ataupun alur informasi yang kemudian seolah-olah semuanya kemudian bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Maka kemudian kita di dalam proses ini perlu mengawal agar informasi yang disajikan itu kemudian menjadi benar dan kemudian bisa dimengerti masyarakat. Jangan sampai justru masyarakat kemudian justru menerima informasi yang salah seolah-olah itu sebagai suatu kebenaran. Jadi jangan berpuas diri, terus tingkatkan peran treasury kita di lingkup KPPN Atambua ini, dan tolong untuk jaga terus integritas dan terus bersemangat meskipun kita bekerja di perbatasan kira-kira ya, dekat dengan Timor Leste, tetapi tolong kita manfaatkan betul dan itu bisa menjadi modalitas bagi peran kita, bagi kinerja kita di masa-masa mendatang. Mungkin demikian Pak Dari. Terima kasih Pak Catur telah bersedia hadir di podcast kami yang di episode kedua kali ini. Mungkin itu saja teman-teman untuk episode kedua kali ini, di mana episode pertama kita sudah mengundang narasumber yang spesial, Bapak Maurits, Kepala KPPN. sebagai Kepala KPPN. Kemudian di episode kedua kita mengundang Bapak Kepala Kanwil sebagai Pak Catur. Kemudian di episode ketiga, tamu siapa yang akan kita undang Pak Regas? Penasaran nggak teman-teman? Mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Dan itu aja. Bye. Bye-bye.